apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Altarini. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam mewujudkan net zero emission di tahun 2060, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Gas Negara untuk menjadi motor penggerak dalam mensosialisasikan penggunaan energi ramah lingkungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Gas Negara menggalakkan program sosialisasi dan edukasi tentang manfaat energi yang bersih dan berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi menggunakan energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Dalam pertemuan dengan Direksi PT PGN, anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan Indonesia harus memulai penggunaan energi ramah lingkungan. Seharusnya, penggunaan energi fosil yang menyebabkan tingginya emisi karbon harus segera dikurangi. Ia menilai energi gas bumi lebih bersih dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara. Untuk itu, PT PGN perlu menjadi motor penggerak dalam mensosialisasikan penggunaan energi ramah lingkungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Hari ini mendorong PGN untuk bagaimana hadir di Indonesia memberikan solusi, kontribusi menuju Indonesia yang menggunakan energi lebih bersih dan mengurangi polusi khususnya di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kita berharap PGN ke depan melakukan gerakan-gerakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya generasi muda yang memang lebih peduli kepada gerakan penggunaan energi bersih, gerakan mengurangi penggunaan energi yang disubsidi. Nah, artinya dua hal ini menjadi penting dan PGN bisa mengambil peran di depan. Di samping ke depan memang tantangan PGN mendapat penugasan memang untuk membangun jaringan gas ke berbagai customer. Dalam mewujudkan net zero emission di tahun 2060 dan transisi energi di tahun 2030, Komisi 6 DPR RI berkomitmen memberikan dukungan anggaran dan dasar hukum kepada PT Pertamina Gas Negara. Dari Tangerang Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. PT PJN harus jadi motor penggerak sosialisasi energi berkelanjutan, dan di sini kita berlanjut ke berita berikutnya di mana Badan Anggaran DPR RI optimis kenaikan dana desa dapat mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan ekonomi desa secara berkelanjutan. Banggar DPR RI menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI dalam rangka menyerap aspirasi persoalan kenaikan dana desa. Wakil Ketua Banggar, Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan akan konsisten memperjuangkan kenaikan dana desa secara berkala sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurutnya, kenaikan dana desa secara berkala berpotensi meningkatkan ekonomi desa secara berkelanjutan. Cucun juga optimis kenaikan dana desa akan mempercepat pengentasan kemiskinan. Ada desa-desa sekarang yang sudah mulai bisa melakukan ekspansi, bukan hanya ke infrastruktur tapi sudah ke pemberdayaan ekonomi, bikin desa wisata, kemudian juga produk apa yang bisa dikembangkan menjadi usaha desa di sana. Money follow program. Jadi uang itu didorong bukan hanya berputar di atas, di kementerian lembaga saja. Bagaimana desa dikasih empowering bisa melakukan pembangunan di desa. Pemberdayaan ekonominya seperti apa dan mengurus masyarakat desanya sehingga muncul ada desa wisata, ada growth, pertumbuhan ekonomi di sana. Kemudian juga demand market, kemudian juga domestic demand muncul, perekonomian di sana. Ada pergerakan, orang bikin jalan, padat karya, dapat duit, bisa beli ini, kemudian belinya juga di dalam. Nah itu, sekarang desa ini sudah punya kemandirian untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Cucun mendorong stakeholder terkait, dalam hal ini pemerintah beserta DPR, terus menjaga semangat dalam menjaga kesejahteraan desa di Indonesia. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di sini Komisi 3 DPR RI menilai kinerja serta loyalitas Habibur Rahman tidak perlu diragukan lagi. Dia diharapkan dapat menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan anggota DPR RI sekaligus dengan baik. Perihal penyampaian penggantian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra.
Atas dasar surat tersebut maka terjadi perubahan susunan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari unsur fraksi Partai Gerindra, yaitu semula Saudara Almarhum Haji Desmond Junaidi Mahesa SHMH, anggota nomor A118 yang telah meninggalkan kita, diganti dengan Saudara Dr. Habibur Rahman SHMH nomor anggota A77. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengucapkan selamat atas penetapan pimpinan Komisi 3 DPR RI dan berharap Habibur Rahman dapat menjalankan tugas dengan baik dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara serta memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam kesempatan ini, Habibur Rahman meminta kepada masyarakat agar memberikan doa dan dukungan agar dirinya bisa menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan anggota DPR RI sekaligus dengan baik. Insya Allah saya semaksimal mungkin ya bisa melakukan sebaik beliau. Kita minta doa dari masyarakat. Jadi tugas-tugas pengawasan, ya, rapat-rapat pengawasan, rapat-rapat pembahasan undang-undang ataupun budgeting, ya terus belajar bersama rekan-rekan anggota Komisi 3 lainnya kita supaya lebih bisa maksimal untuk melayani rakyat. Kan itu. Anggota Komisi 3 Wayan Sudirta berharap Habibur Rahman bisa mengimplementasikan tugasnya dengan maksimal dan dapat membuat citra DPR RI semakin baik di mata masyarakat. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan Satgas Waspada Investasi atau SWI berhasil menghentikan kegiatan 155 platform pinjaman online atau pinjol ilegal hingga 31 Mei 2023. Nah, pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pemirsa, kembali di TVR 17, banyak pinjaman online dan investasi ilegal bertebaran di media sosial. Tawaran menggiurkan tersebut dapat menjadi jerat apabila masyarakat tidak mendapatkan edukasi. Meski sudah banyak yang ditutup oleh otoritas jasa keuangan, namun platform pinjaman online ilegal masih marak di masyarakat. Praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan masyarakat ini perlu menjadi perhatian bagi industri jasa keuangan. Dan di sini DPR RI meminta otoritas jasa keuangan untuk terus mensosialisasikan literasi keuangan kepada masyarakat, dan selain itu juga diperlukan keberpihakan industri jasa keuangan, khususnya perbankan terhadap pembiayaan dengan perkecil gap antara inklusi dan juga literasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang akhirnya terjerumus pada lubang hitam pinjol ilegal, sehingga membuat keadaan ekonomi masyarakat semakin sulit. Kerugian masyarakat akibat investasi dan pinjol ilegal di tahun 2018 hingga 2022 mencapai 123,51 triliun rupiah. Setidaknya ada 85 platform pinjol ilegal yang masuk ke data Satgas Waspada Investasi atau SWI per Februari 2023. Ini menambah panjang daftar pinjol tak resmi di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. DPR RI mendesak Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan tegas dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, mengingat bahayanya tindak kejahatan investasi bodong dan pinjol ilegal di masyarakat. Investasi bodong, rentenir dan sebagainya, harapan saya di sini mungkin ada Satgas Waspada Investasi ya. Ini saya harap lebih optimal di dalam melakukan tindakan-tindakan, apalagi kan ini memimpin 14 institusi ya. Sebab saya pernah dalam suatu acara yang mana ada pengaduan dari masyarakat, ternyata bukan solusi yang diberikan, tapi saling menyalahkan satu sama lain, menyalahkan koperasi lah, menyalahkan institusi lain. Jadi masyarakat jadi bingung di sini. Tapi ini kan dengan peranan yang luar biasa, harusnya bisa memimpin benar-benar dan bisa menyikat para investasi bodong, pinjol ilegal, apalagi didukung kepolisian dan penegak hukum yang ada. Hadirnya pinjaman online memang memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat, hanya dengan melalui smartphone. Namun, kemudahan ini bisa menjadi jebakan bagi masyarakat. Banyak kasus orang yang terjerat pinjol ilegal karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online. Menyikapi hal ini, otoritas jasa keuangan harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan literasi untuk menekan angka pengguna pinjaman online. Pertama mungkin begini, kita ini mendorong bahwa agar fungsi OJK dimaksimalkan betul-betul, bahwa jangan sampai lembaga-lembaga keuangan yang tidak resmi ini makin banyak, makin tumbuh subur sehingga merugikan kepada masyarakat banyak lah. Mereka dengan tawaran-tawaran atau iming-iming yang semestinya tidak masuk akal, terus kemudian masyarakat menginvestasikan uangnya atau mereka meminjam uang di tempat tersebut, padahal tempat tersebut bukan tempat yang resmi. Nah, kita berharap bahwa yang pertama OJK harus melakukan literasi kepada masyarakat, kepada publik, sehingga meminimalisir terjadinya pinjol ini. Yang kedua, dengan literasi itu mereka harus menjelaskan ke publik bahwa tidak boleh sembarangan meminjam uang atau menginvestasikan uang ke tempat yang betul-betul tidak resmi atau tidak mendapat izin oleh pihak OJK. Pinjaman online ilegal tumbuh dan berkembang diakibatkan tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, sulitnya akses pembiayaan bagi usaha masyarakat dan UMKM, dan kemudahan penyedia platform untuk membuat aplikasi pinjol. Tapi di sisi lain, orang yang berhadapan atau secara masif mendapatkan serangan tawaran atau iming-iming terhadap pembiayaan yang cepat dan mudah itu
Itu yang menjadi ancaman dan PR kita bersama untuk mengatasi agar mereka sebenarnya mereka tuh cukup literated bahwa itu nggak legal dan itu nggak logis gitu bunganya, tapi dengan cara-cara yang cepat dan mudah tadi itu mereka jadinya ngambil itu deh gitu, termasuk rentenir di dalamnya. Tentunya komitmen pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi bodong sudah dilakukan oleh DPR RI. Selain aktif melakukan pengawasan terhadap industri keuangan di beberapa daerah, DPR RI bersama pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen dalam tuntutannya masa meminta adanya tambahan dana desa 10% dari APBN. Dalam pemirsa saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini. Dan ribuan massa yang hadir dalam rangka mengawali revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa usai menemui massa aksi anggota DPR RI Syahrul Aidi Mazat. Mengungkapkan bahwa massa aksi menuntut adanya penambahan anggaran dana desa. Dan mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di tengah kerumunan atau di tengah keramaian aksi damai yang dilakukan oleh APDESI dari Jawa Barat dan juga Banten yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal revisi undang-undang dari desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPR RI dari fraksi PKS yaitu Bapak Syahrul Aidi Mazat, dan untuk mengetahui apa saja aspirasi yang disampaikan oleh APDESI yang hari ini mendatangi gedung DPR RI, saya akan langsung bertanya dengan Bapak Syahrul. Baik Pak, aspirasi yang disampaikan hari ini dari para APDESI hari ini seperti apa nih Pak? Ya, aspirasinya banyak dan hampir lebih dari 50%, bahkan sampai 70%
aspirasi kepala desa itu tertampung dalam draft yang disepakati oleh Panja Desa kemarin yang kita bahas secara internal, dan draft itu yang kemudian akan kita bahas bersama pemerintah. Saya kira kegiatan abdesi hari ini adalah kegiatan unjuk rasa damai untuk memberikan dukungan dan untuk memberikan penyemangat, mengawal RUU ini agar betul-betul sampai final itu bisa diselesaikan. Ada beberapa poin tentunya selain daripada perpanjangan masa jabatan, kesejahteraan kepala desa, kemandirian desa, kemudian tentang status desa, kewenangan kepala desa. Itu hampir, ya kalau kita katakan saat ini yang ada di draft sebagai inisiatif DPR RI itu hampir tertampung lah. Memang tidak semua ya, tetapi hampir tertampung. Untuk hari ini aspirasi yang mereka sampaikan lebih intinya itu seperti apa nih Pak? Ya, kalau lihat kita di spanduk-spanduk kan mereka selain yang lain-lain tadi adalah juga agar dana desa ini mandatorinya 10% dari APBN begitu. Kalau diskusi kita kemarin di Panja, seluruh fraksi sepakat untuk menaikkan dana desa. Cuma pijakannya itu mana? Dari APBN kah? Dari transfer daerah? Nah, kalau kita kemarin yang ada di Panja itu dari transfer daerah itu bahkan 20%. Kalau transfer daerah itu sekarang sekitar 800 triliun, maka 20% dari itu. Ya, 20% dari itu berarti lebih kurang 160 triliun. Kalau kemarin diskusi kita, nanti kan akan bisa bergulir lagi diskusi ini dengan pemerintah begitu. Kalau aspirasi dari abdesi 10% dari APBN. Cuma APBN ini kan ada pengurangannya, ada hutang, ada apa, ada pinjaman dan segala macam begitu. Kita ngambil patokannya itu dari mana begitu. Tapi secara prinsip DPR sepakat untuk menaikkan dana desa itu. Nah ini Pak, harapan untuk aparatur desa nih saat ini yang sedang mengadakan unjuk rasa ini seperti apa nih Pak? Iya, harapannya tentu semangat ini kita kawal bersama. Kemudian tentu juga semangat untuk meningkatkan profesionalitasnya. Karena ketika anggaran itu dikucurkan dari pusat ke daerah, itu berarti perlu SDM yang kuat, perlu komitmen dan integritas yang kuat. Jangan justru kemudian dikucurkan dana ke desa itu kemudian menjadi bancakan korupsi di desa gitu. Nah, oleh karena itu kita ingin juga meningkatkan kapasitas dan integritas kepala desa dan aparatur desa, dan juga memberikan apa kira-kira permasalahan desa yang selama ini yang membuat mereka mungkin harus menciut-ciut anggaran yang ada. Selesaikan itu melalui regulasi kita. Karena salah satu poin yang saya selalu suarakan adalah bahwasanya kondisi di desa itu banyak kepala desa mengeluarkan anggaran di mana mereka itu tidak punya anggaran sebetulnya. Tidak ada nomenklaturnya di pemerintah desa begitu. Akhirnya mereka ya kalau boleh kita pinjam istilahnya dipaksa untuk mencari-cari gitu. Nah yang seperti ini jangan kita biarkan, harus diberikan laluannya gitu. Nah, dana yang ada karena memang itu kondisinya memang dibutuhkan oleh masyarakat, butuh integritas, ya disalurkan, dibuat regulasinya untuk itu. Contoh SDGs desa mengamanatkan ada desa tanpa kelaparan. Sekarang kalau ada masyarakat desa dihadapkan pada kelaparan, kalau regulasi lama sebelum ada yang mengatur tentang 3% untuk dana desa itu, susah kan kepala desa untuk menangani kelaparan di desa begitu. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Syahrul Aidi Maza terkait dengan aksi damai yang dilakukan oleh abdesi pada hari ini di depan gedung DPR RI. Dan tadi disampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh abdesi salah satunya terkait dengan dana desa. Untuk itu tadi Pak Syahrul berharap bahwa memang dana desa itu dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya terutama bagi SDM aparatur desa di seluruh Indonesia. Baik pemirsa, itu tadi laporan saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Ya pemirsa, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik pembincangan di media online pada hari ini? Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di TVR 17.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 17. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Suki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama dengan saya Suki Abdul di hari ini Kamis 6 Juli 2023. Kita simak apa saja menjadi headline media online pada sore hari ini. Yang pertama pemirsa, ini terkait dengan DPR RI mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi ini sejumlah media online pada hari ini membahas terkait dengan bagaimana pendapat dari anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani yang mendukung upaya perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia. Hal ini pemirsa dilakukan melalui legislasi setelah adanya evaluasi menyeluruh implementasi dari PP nomor 13 tahun 2022 mengenai penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan juga penegakan hukum di wilayah perairan dan juga wilayah yurisdiksi Indonesia. Tak hanya itu, anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani juga menyampaikan bahwa tata keamanan laut sangat penting mengingat dinamika tantangan yang ada. Diproyeksikan pemirsa tantangan 20 tahun ke depan yang akan jauh lebih kompleks seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya berlebihan hingga maraknya militer intelijen kelautan dengan menggunakan teknologi tinggi. Untuk itu pentingnya perbaikan tata kelola keamanan laut untuk segera dilembagakan. Berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada sore hari ini pendapat dari Wakil Ketua DPR RI yang targetkan revisi Undang-Undang Desa selesai Desember 2023. Kabar baik nih, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menerima audiensi masa abdesi pada hari Rabu lalu, 7 Juli 2020 pada hari Rabu lalu nih terkait 5 Juli 2023 mengenai revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bisa ditargetkan sebelum Desember 2023 mendatang. Ada 13 poin aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam pembahasan, termasuk yang belum diakomodir dalam draft revisi Undang-Undang Desa yang sudah ditetapkan oleh Badan Legislasi.
Tak hanya itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan apa yang menjadi aspirasi perangkat desa tersebut tidak ada yang mengada-ngada jika menargetkan sebelum Desember hal tersebut bisa rampung. Kita tunggu sampai dengan Desember 2023 nanti pemirsa. Nah itu tadi headline media online pada sore hari ini terkait dengan DPR RI yang mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut serta Wakil Ketua DPR RI yang targetkan revisi Undang-Undang Desa selesai Desember 2023. Kita kembali lagi ke rekan kami, Anggun. Terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Angga Doktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Preferensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik